Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah Fadila, NIM 1122101446. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Oke, baik. Yang pertama itu apa sih makna Pancasila sebagai dasar negara itu? Nah, jadi makna Pancasila sebagai dasar negara itu yang pertama, Pancasila sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat. Pancasila juga sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta berwibawa, sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berada di alinea keempat. Selanjutnya, Pancasila itu sebagai dasar, arah, juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, makna Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sih kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu? Kedudukan Pancasila itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat yang bunyinya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalimat itu tuh secara hukum mendefinisikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya ada fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila yang pertama itu ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila itu adalah acuan baik dalam tataran hidup, kehidupan pribadi ya, atau dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat sekaligus alam. Fungsi yang kedua itu Pancasila sebagai dasar NKRI. Pancasila mampu mewujudkan cita-cita dasar negara ya, cita-cita hukum dasar negara hingga semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraan negara. Yang terakhir, fungsi Pancasila itu sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dapat diibaratkan sebagai kumpulan ide, keyakinan, gagasan, dan kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, sampai keagamaan. Selanjutnya, ideologi Pancasila sebagai dasar dan pedoman negara Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi itu adalah kumpulan konsep bersistem yang dapat dijadikan dasar pendapatan yang mengarahkan dan memberikan tujuan untuk kelangsungan hidup suatu kumpulan individu atau suatu negara. Ideologi juga dapat berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan tertentu yang menjadi pedoman hidup mereka. Ideologi juga dapat berarti suatu paham atau program sosial politik suatu negara yang diimplementasikan kepada masyarakatnya. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau tadi fungsi Pancasila sebagai dasar negara, sekarang fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi ideologi Pancasila itu sebagai dasar negara, pedoman hidup masyarakat, motivasi dan jati diri Indonesia. Sarana pemersatu bangsa Indonesia dan dapat mengarahkan Indonesia untuk mencapai tujuannya. Seperti itu. Selanjutnya, ideologi Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman hidup masyarakat. Tanpa adanya Pancasila, hukum-hukum yang dibuat bersifat menguntungkan beberapa individu dan tidak bersifat adil bagi rakyat Indonesia. Yang terakhir, ideologi asing yang merajalela dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara Indonesia, apalagi jika mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat ke arah tercerabut dari akar budaya, adat istiadat, Pancasila, dan kearifan lokal bangsa sendiri. Ketidaksetaraannya dan
segregasi dapat merajalela karena tidak adanya pedoman yang mengajarkan masyarakat mengenai keadilan ras, keadilan agama, budaya, dan suku. Ideologi Pancasila itu adalah suatu kumpulan ya dari nilai-nilai atau norma-norma yang meliput sila-sila di dalam Pancasila. Pancasila ini juga merupakan ideologi terbuka dan tertutup. Dengan pengertian yang lebih jelasnya, Pancasila itu sebagai ideologi terbuka, artinya ideologi Pancasila tidak bersifat mutlak dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tanpa mengubah esensi atau nilai dasar dari Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi terbuka itu artinya nilai-nilai yang diusung oleh ideologi Pancasila masih bisa digali lagi dan tidak dipaksakan dari luar. Pancasila sebagai ideologi tertutup artinya Pancasila juga bertindak sebagai sebuah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menguntungkan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang dianggap paling benar dan tidak dapat diganggu-gugat. Pancasila sebagai ideologi tertutup menunjukkan bahwa Pancasila juga merupakan filsafat yang akan dibahas selanjutnya yang harus dipatuhi dan diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi. Nilai-nilai Pancasila sebagai sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Seperti yang dikutip dalam buku pendidikan kewarganegaraan ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan rujukan dari ideologi Pancasila yang termasuk nilai, sikap, dan gagasan. Secara pokok, nilai, sikap, dan gagasan ideologi Pancasila itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemerintah melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat, segala sesuatu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara dan nilai-nilai Pancasila. Kalau tadi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sekarang nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung nilai-nilai yang apabila dirangkum itu terdapat yang berbunyi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, ideal, material, spiritual, pragmatis, dan bernilai positif, serta logis, estetis, etis, sosial, dan religius. Kelebihan Pancasila adalah mewujudkan cita-cita menuju kenyataan yang diinginkan masyarakat Indonesia. Di samping itu, Pancasila juga berperan menjaga kelestarian bangsa serta negara Indonesia dalam menghadapi segala bentuk hambatan, tantangan, ancaman, serta gangguan. Nilai setiap sila di Pancasila yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Jika dijabarkan, masing-masing sila di ideologi Pancasila mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia dan sebagai sebuah dasar negara yang meliputi setiap aspek kehidupan. Nilai sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keyakinan terhadap Tuhannya masing-masing dengan menjalankan seluruh perintah dan larangannya di setiap agama masing-masing. Nilai sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya mencerminkan bahwa seluruh komponen masyarakat Indonesia saling menghormati dan menjaga sesama tanpa memandang latar belakang atau kepentingan setiap orang, dan setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama. Di sila ketiga itu berbunyi persatuan Indonesia, artinya mencerminkan bahwa bangsa Indonesia meskipun memiliki pemberdayaan budaya, latar belakang, kultur, tradisi, keyakinan, dan suku tetap bersatu sebagai satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Di sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menempatkan kedaulatannya di tangan rakyat,
yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama saat menyampaikan pendapat. Di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya mencerminkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki perwujudan keadilan sosial dalam bidang kehidupan secara menyeluruh, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Selain itu, sila yang terakhir ini juga mencerminkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan serta kemakmuran secara merata, baik dari konteks material maupun spiritual. Jadi kesimpulan dari presentasi saya ini, Pancasila itu sebagai ideologi. Berarti Pancasila mengandung nilai-nilai yang masih bisa digali dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sementara itu, Pancasila sebagai filsafat bersifat tetap dan harus diyakini kebenarannya dan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dalam hal peranan yang diberikan, Pancasila sebagai ideologi akan memberikan pedoman tentang bagaimana bangsa Indonesia bisa mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sedangkan Pancasila sebagai filsafat memiliki fungsi untuk memberikan pedoman tentang bagaimana bangsa Indonesia seharusnya bersikap, bertingkah laku, dan berbuat dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ditinjau dari sifatnya ya, sifat Pancasila sebagai ideologi bersifat subjektif, normatif, dan tertutup. Sedangkan Pancasila sebagai filsafat memiliki sifat objektif, logis, dan universal. Yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi memberikan gambaran yang luas dari pandangan Indonesia sebagai negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Pancasila bersifat filsafat itu akan menjelaskan secara logis dan terperinci mengenai isi dari ideologi itu sendiri. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.